الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من واجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah sampai ayat berapa, Natra? 48? 47. Iya, 47 sudah selesai ya kan? Masuk 48. Ya, 48, 47 selesai, 47 itu ayat apa itu? Yang maksud anugerah, terus kenapa harus Ya, Bani Israel ini karena sudah tafsirnya sudah ada, ini ayatnya diulang lagi. Di ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ayat ini juga subhanallah masih Allah Ta'ala sebut-sebut karunia yang kasih kepada Bani Israel. Ya. Setelah ingatin Bani Israel, wadhkuru ni'mati ya Bani Israel, wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ila akhir itu Allah Ta'ala masih kasih peringatan kepada mereka biar mereka ingat. Juga di setelah ayat ini Allah Ta'ala kasih salah satu contoh kepada Bani Israel. Tapi sebelumnya diingatin mereka tentang masalah akhirat. Wattaqu yawman, karena ayat yang sebelumnya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu beberapa ayat yang di Al-Quran, atau kalau kita baca Al-Quran, cerita yang paling banyak Bani Israel. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, orang Arab, tapi ceritanya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Ya Bani Israel, cerita Musa, cerita Isa, cerita para nabi-nabi, semuanya itu lebih banyak dari Bani Israel. La ilaha illallah. Tapi juga itu semuanya, jadikan itu semuanya karunia yang saya kasih, nikmat yang saya kasih, nikmat ya bahasa Indonesia yang Allah Ta'ala beri mereka, itu jadikan itu wiqayah. Wiqayah itu seperti lindungi dari neraka. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takwakanlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela, la ilaha illallah, orang lain sedikit pun. Wattaqu yawman la tajzi. Gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa membela-mu dari luar atau dari lain. Kita baca di surat Al-Baqarah nanti kita, atau mungkin kita setiap hari baca setelah salat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Itu setiap rasul atau seluruh para rasul atau nabi, mereka tidak bisa membela siapapun dari keluarganya, dari umatnya, kecuali kalau Allah Ta'ala atau hanya Allah Ta'ala kasih izin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala la tajzi nafsun, maaf ya, membela terus. Dan sedangkan syafaat dan tebusan ya kan? Coba baca terjemahnya Natra. baik ya. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. La ilaha illallah. Wattaqu yawman la tajzi. Itu maksudnya hari kiamat. Yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Enggak ada yang bisa membela, juga enggak ada yang bisa bawa dosa-dosamu. Ya, enggak ada yang bisa bilang sudah jangan siksa anak saya yang ini salah, masukin saya neraka. Enggak ada.
Kita baca di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seluruh setiap orang sibuk sama diri sendiri. Sampai dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat ada yang datang minta satu kebaikan, satu hasanah. Dari siapa? Dari ayahnya. Yauma yafirrul mar'u, dari saudaranya, dari ibunya, dari seluruh keluarga. Saya mau satu aja. Kalau dapat satu, itu Allah Ta'ala kasih izin sama dia biar pergi cari. Kalau ada yang kasih, biar dia lihat bagaimana hari kiamat kita bilang nafsi, nafsi. Ya, la ilaha illallah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya. Juga bahasan dari itu membela atau balas juga enggak ada seperti apa namanya ini, salah orang lain. Tidak mungkin Allah Ta'ala kasih atau tanya-tanya untuk dosa orang lain. Kenapa fulan melakukan ini? Ini bukan. Ini bukan urusanmu. Allah Ta'ala tanya sama kamu sendiri. Tanya amalmu sendiri. Tanya burukanmu sendiri. Tanya kebaikanmu sendiri. Ya. Tidak mungkin, kecuali kalau kamu ajak orang-orang yang mungkin kita bilang sampai ke tempat yang haram. Itu kamu dapat dosa. Na'udzubillah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajra man amila biha. Barang siapa melakukan sunnah yang hasan, artinya bikin sunnah baru. Bagaimana sunnah baru? Ya, amal yang baik bisa atau ada manfaat kepada umat Islam. Banyak yang mereka sekarang masukin di namanya apa itu bid'ah hasan. Bid'ah hasan. Man sanna dari hadis. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sunnah hasanah itu zaman Nabi tidak ada. Ini sekarang ini lihat. Kita belajar lewat Zoom. Ada zaman Nabi? Enggak ada. Tapi ini kebaikan, Syekh. Boleh atau tidak? Ya boleh. Ini bid'ah. Ya bid'ah karena dia baru muncul, ya bid'ah. Belum ada yang belajar seperti ini. Zaman Nabi harus langsung bisa dalam secara langsung. Rasulullah ngajarin mereka dalam secara langsung. Enggak ada Zoom, enggak ada. Ya itu masuk di sunnah hasanah. Tapi sunnah hasanah masuk di ibadah, masuk di adat. Fi al-ibadat, adat itu bagian mereka. Bagaimana bagian mereka? Itu kita bilang adat. Komunikasi atau apa namanya ini, muamalah sama tetangga atau sama semuanya teman-teman, ya itu mungkin kita bilang muamalah. Tapi ibadat itu seperti juga ada berapa kebaikan yang ulama lihat ini masuk di bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah, Syekh? Saya tidak paham bid'ah hasanah. Sudah bid'ah. Kita dengar kulla bid'atin dhalalah. Betul. Hadisnya betul. Kulla bid'ah dhalalah. Kulla bid'ah dhalalah itu sebelumnya kamu paham apa itu bid'ah. Definisi bid'ah apa? Yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, mau adat, mau ibadat tidak ada di zaman Nabi, banyak yang kita melakukan tidak ada di zaman Nabi. Tapi karena Rasulullah ajak atau suruh kita atau menyuruh kita melakukan hal-hal yang baik, kita kasih syarat biar bisa. Ini bukan masalah khasnya di sini, tapi biar kita paham hadis man sanna fil Islam sunnah hasan. Ada sesuatu yang baru. Fulan yang pertama melakukan hal tersebut, fulan. Tapi kita lihat, banyak yang bisa ikut agama Islam atau tidak? Ya banyak. Banyak yang bisa paham agama Islam atau tidak? Ya banyak. Banyak yang ada manfaat dari situ bisa belajar atau tidak? Ya banyak. Ini kita bisa bilang sunnah fil Islam, sunnah hasanah. Walaysa bima'na, itu bukan artinya agama Islam kurang, saya yang tambah. Enggak, itu ilmu kita kurang. Allah Ta'ala kasih kemudahan atau kasih cara biar kita bisa bantu umat Islam.
Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu kita tahu tadi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Juga balasan itu balasan Allah Ta'ala kepada orangnya. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajraha. Ini saya belum selesai. Falahu ajraha, dapat apa? Pahala untuk sunnah yang tadi yang dia melakukan hal yang baik ya. Yang bisa masuk dalam kaidah syariah. Bisa masuk dalam hadis, bisa masuk dalilnya dari sunnah, dari Al-Quran, dari Alkitab. Dia faham, ambil fahamannya dari Al-Quran, dari sunnah, itu masuk sunnah hasanah. Tapi tidak ada di zaman Nabi, ya itu masuk sunnah hasanah. Kenapa? Karena dalilnya ada asal, namanya dalam bahasa Arab, bahasa mustalah hadis, ada asal. Asalnya apa? Hadisnya ini, tapi kita faham dari hadis boleh, berarti boleh melakukan hal yang ini. Mereka kasih hadis itu seperti al-bid'ah hasanah ya. Hadis atau sunnah hasanah seperti Sayyidina Umar bin Khattab waktu kumpulkan sahabat di salat tarawih. Sayyidina Umar bilang ni'matul bid'ah had. Ini bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Nabi keluar salat 3 hari, habis itu berhenti, tidak lanjut. Terus umur Nabi sampai meninggal, Rasulullah tidak salat tarawih lagi. Abu Bakar 2 tahun dia juga tidak salat tarawih. Tapi waktu di khilafahnya, awal khilafahnya baru masuk. Sampai dia bilang ni'matul bid'ah hadi, ini bid'ah yang bagus. Ya, bid'ah istilah betul. Istilah bahasa bid'ah artinya baru ya, baru. Itu juga nama Allah Taala Al-Badi'. Al-Badi'. Apa itu Al-Badi'? Yang melakukan hal yang baru. Ini seperti as-samawat wal ard. Itu enggak ada yang sebelum Allah Ta'ala. Itu namanya Al-Badi'. Kita lihat kadang-kadang burung, kadang-kadang hayawan warnanya Masya Allah ajib. Itu namanya Badi'. Ya kamu lihat ya Allah bagaimana ini. Ya, bagaimana. Itu namanya Badi'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Falahu ajraha. Ini lihat. Barang siapa melakukan hal yang bagus dalam masuk dalam dalil syar'i dalam agama Islam, dapat pahala untuk dia sendiri. Enggak, sama ada pahala seperti orang yang berikutnya. Berapa orang ikut fulan di hal yang dia melakukan, tapi dalam dalil syar'i, dalam apa nih, atau faham dari Al-Quran dan Sunnah, itu banyak. Suka syara itu ikut dia. Ya falahu ajraha wa ajra man amila biha. Al-Quran itu buku Al-Quran yang kita pegang baca. Zaman Nabi tidak ada seperti ini 30 juz. Itu dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Di Sayyidina Abu Bakar kumpul Al-Quran di suhuf. Habis itu sampai Sayyidina Uthman. Umar, zaman Umar juga masih suhuf. Suhuf apa itu? Bisa kamu ambil surat Al-Baqarah pergi dari suhuf Sayyidatina Hafsah, dari Hafsah. Terus kamu bisa baca satu surat aja, tidak bisa bunyi atau tidak bisa pegang Al-Quran dari awal sampai akhir. Tapi sahabat lihat ini amal yang baik untuk umat Islam, melakukan hal tersebut, jadikan Al-Quran di dalam satu buku seperti yang kita lihat. Itu siapa? Dari Sayyidina Utsman bin Affan. Syarahnya bagaimana? Itu syarahnya harus ada waktu khusus tentang tersebut. Tapi falahu ajraha wa ajra man amila biha. Dapat pahala untuk Sayyidina Utsman bin Affan atau tidak karena dia kumpul Al-Quran? Pasti dapat. Orang yang baca, yang ikut Al-Quran itu lain juga. Dapat pahala seperti orang yang ikut atau berikut. La ilaha illallah. Hal-hal seperti itu banyak dalam agama Islam. Tapi karena kita orang awam, tidak paham, kita dengar aja. Sampai macamnya itu banyak sekali. Aqsamul bid'ah, seperti apa yang kita bilang bid'ah tapi masuk bid'ah hasanah.
Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa melakukan hal yang sayyi'ah, yang buruk, tidak bagus, bid'ah, tidak masuk di dalam dalil syar'i, tidak masuk dalam faham Al-Quran, tidak masuk ini, dia mau biar mereka. Ini seperti apa? Saya kasih contoh. Kita bilang itu sudah haram. Tapi seperti yang ada sekarang musik-musik, alatnya, itu sudah masuk dalilnya. Masuk di bid'ah dan haram. Oke. Macamnya panjang tapi bukan waktunya di sini. Insyaallah ada waktu lain kita masuk. Di sini kita lihat Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan hal yang sunnatan sayyi'atan, buruk atau tidak bagus, fa'alaihi wizruha. Berapa orang yang ikut? Ya, jutaan. Berarti dia Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu mensasat mereka ini? Atau mereka ikut kamu, ayo ambil dosa-dosa. Atau tanya ntar dosa mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Juga kita sendiri aja. Jangan kita lihat dosa orang lain. Nasallallahu salamul afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita semuanya. Tapi sama saya sendiri, kalau Allah Ta'ala tidak merahmati kita, mungkin na'udzubillah ahli neraka. Tapi husnudzan bina, insyaallah Allah Ta'ala ampuni dosa kita, jadikan ahli surga. Ini kita yang sendiri. Apalagi saya bawa dosa orang lain. Saya kasih sesuatu atau melakukan hal yang mereka ikut-ikut, saya jadi ahli neraka. Wahum yahmiluna awzarahum wa awzar alladhina yudhillunahum. Mereka bawa dosa-dosa orang yang sesat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Syai'a itu kata syai' angkaran nakira syai'. Saya bilang sama siapapun, bilang sama saya kasih sesuatu. Sesuatu apa itu? Mungkin saya kasih ini tisu. Ini masuk sesuatu ya kan? Masuk. Mungkin saya kasih rumah, kasih mobil, kasih satu kota. Bisa sesuatu. Itu namanya angkar nakira dalam bahasa Arab. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Qul ayyu syai'in itu sesuatu. Syai'a kecil ataupun besar tidak bisa bantu atau membela. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Syafa'ah itu tadi apa? Syafaat namanya syafaat. La yuqbalu minha syafa'ah. Kamu bilang ini ada fulan yang bantu saya, kamu tanya, enggak, hari kiamat tidak ada. Oke, saya punya harta, walau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Kalau mereka punya atas bumi ini emas, mereka kasih biar bayar, biar mereka bebasin, tidak terima. Ma tuqbila min ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tadi kita baca di ayat Al-Kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kalau Allah Ta'ala kasih izin itu kita tahu hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah yang semuanya datang ke Adam, seluruh manusia datang ke Adam, wahai Adam, kita sudah capek waktu al-mahsyar ya. Setelah mereka dibangkitkan ya. Mereka datang ke Adam bilang, saya tidak bisa, nafsi. Allah Ta'ala marah, saya tidak bisa bilang sama dia, saya sudah pernah melakukan salah. Allah Ta'ala suruh kita tidak makan dari pohon tersebut di surga, saya makan. Itu saya salah, tidak bisa. Terus fulan mereka kepada Nabi sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang sujud. Mereka datang kepada Nabi, dia bilang ana laha, aku siap. Insyaallah siap aku. Pergi, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pergi ke bawah arsy. Sujud. Sujudnya panjang, lama sekali panjang. Dia bilang, waktu itu saya sebut atau puji Allah Ta'ala di kata-kata yang sekarang saya belum hafal, enggak tahu. Nanti Allah Ta'ala
bantu saya biar saya puji Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala bilang, wahai Muhammad, ayo irfa rasa. Angkat kepala, mau apa? Isfa'tu syafa', ayo syafaat. Syafaatnya itu hadis syafaat, kita tahu namanya hadis syafaat. Itu namanya asy-syafa'atul kubra. Ini lihat asy-syafa'atul kubra. Kenapa syafa'atul kubra, Syekh? Ada syafa'at kubra, ada syafa'at sughra. Iya. Asy-syafa'atul kubra ini lihat semuanya yang datang bukan umat Nabi. Enggak, itu seluruh umat Adam, umat Musa, umat Isa, umat semuanya nabi-nabi yang sebelumnya datang ke Adam tidak bisa, ke Musa, Isa tidak bisa, tidak bisa. Mereka bilang kasih alasan ini atau bilang tidak bisa. Hasilnya tidak bisa. Terus datang ke Nabi, Nabi bukan tidak bilang, kamu bukan umatku, ini bukan urusan saya. Enggak, pergi dulu. Itu yang namanya asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Setelah itu ada syafa'ah sughra. Syafaat itu Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, syafaati ila ahli al-kaba'ir min ummati. Ada syafaat untuk yang melakukan dosa yang besar. Tapi setelah berapa tahun kamu di neraka, naudzubillah, beda sama orang yang langsung masuk surga, orang masuk neraka. Beda sama orang yang derajatnya tinggi sama orang yang masuk terakhir, masuk surga. Ya, itu namanya asy-syafa'atul kubra. Ada asy-syafa'ah, ini macam syafa'ah. Kita belajar di buku tauhid, tapi mungkin harus kita ingat lagi. Ada syafa'atul ulama. Ulama dalam riwayat hadis yashfa'u li 70 min ummati. Ada 70.000 dia bisa syafaat sama 70.000. Dari mana? Ya itu kita nggak tahu, dari keluarganya, dari muridnya, dari itu Allahu a'lam. Tapi dalam riwayat hadis ada asyahid, orang syahid fi sabilillah itu bisa syafaat. Talibul ilmi bisa syafaat. Orang yang derajatnya bagus bisa syafaat. Hafizul Quran bisa syafaat. Ya, ada berapa riwayat hadis jelasin ada syafaat, tapi itu namanya syafaat kecil. Berapa orang? Syafaat ulama, syafaat Nabi untuk seluruh anak Adam. Syafaat yang dibawa Rasulullah juga dalam riwayat hadis, dia Allah Ta'ala kasih izin dia syafaat pergi ke neraka keluar. Bagian pertama. Setelah berapa waktu Allah Ta'ala kasih izin, ayo pergi syafaat, keluar. Berapa kelompok sampai Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis Sahih Muslim itu. Allah Ta'ala bilang sama Nabi Muhammad, keluar, atau Rasulullah bersabda, saya syafaat kepada orang yang bilang la ilaha illallah satu kali la ilaha illallah. Ayo sebut la ilaha illallah. Alhamdulillah kita muslim. Asyhadu an la ilaha illallah setiap kali, tapi sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini bagaimana Rasulullah SAW sayang sama umatnya. Yang bilang la ilaha illallah satu kali. La ilaha illallah satu kali. Sampai di dalam riwayat hadis lain, yang ada di dalam hatinya seperti butir apa itu jintang gitu ya, sim-sim. Atau bahasa Indonesia namanya apa? Menkhardal. Bahasa Indonesia? Yang sawi. Biji apa? Sawi. Biji sawi. Hasilnya bukan masalah biji sawi. Maksudnya yang kecil. Di dalam hatinya ada iman kecil aja. Itu dapat syafaat. Tapi syafaatnya kapan? Ya beda. Kita harus paham syafaatnya setelah dia masuk neraka. Setelah dia berapa tahun di neraka, bisa dapat syafaat. Kapan itu semuanya? Dengan izin Allah Ta'ala. Harus ada izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Wala yaqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun. Wala yu'khadhu minha 'adlun. Yarji ila nas al-madhkura. Ai in ja'at bi syafa'ati syafi'in. Aslinya mereka tidak bisa bawa yang bisa syafaat, tidak ada. Tapi itu contoh, kalau ada yang mau syafaat, tidak bisa juga. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal 'adlu bi fathil 'ain
Al-fida. Al-fida itu saya bilang apa itu? Fida saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Al-fida, coba lihat ini. Al-fida yang al-adl al-fida. Tebusan. Tebusan. Fida. Itu dia wala yuqbalu minha adlun. Punya harta. Saya siap kasih harta biar tidak masuk neraka. Enggak bisa. Itu namanya adil. Wala yuqbalu minha adlun. Ini lihat di ayat ini 3. La ittaqu yawman turja'una ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Tidak mungkin kita siksa orang lain karena kamu dosa atau melakukan dosa. Dosamu. Bukan ayahmu, bukan ibumu. Ada bertanggung jawab karena kamu tidak mendidik anak dalam cara yang benar. Kamu tidak, itu masalah lain. Tapi siksa orangnya, anaknya sudah 15 tahun masuk balik, itu dosanya sendiri. Terus Syekh kita bantu ini karena kita sayang sama anak kita, tidak mau dia masuk neraka, kita sayang sama dia. Ini contohnya mungkin kita bisa contoh duniawi. Kalau saya sama anak saya lagi berenang gitu, dia mau mati atau mau tenggelam, bagaimana? Saya bisa? Enggak, mungkin saya mati sebelum dia. Itu di akhirat ada di dalam hati kita sama anak kita seperti itu. Tapi dosanya dosa sendiri. Harus setiap orang paham ini. Harus kita ngajarin anak kita seperti itu. Biar dia paham. Kalau saya pergi, dia paham sendiri salat. Dia tidak ada di rumah atau pergi ke tempat lain, dia paham ini harus saya melakukan ibadah saya sendiri. Tidak perlu nunggu sampai ibu saya atau ayah saya suruh, ayo fulan salat, ayo fulan baca, ayo fulan. Enggak. Itu ingatin kamu. Tapi aslinya setelah 15 tahun atau masuk balik, itu kamu namanya mukallaf. Udah. Kamu sendiri. Oke? Wala yaqbalu minha syafa'ah, enggak ada syafaat. Yang ketiga, la yu'khadhu minha adlun. Apa namanya tadi? Tibusan. La ilaha illallah. Atau binubusan juga al-fida. Binubusan ya kan? La ilaha illallah. Al-fida itu besar atau kecil juga tidak. Di ayat lain, walau anna ma fil ardi jami'an. Itu kamu pikir ini. Lau anna alladziina zalamu ma fil ardi jami'an. Itu sepenuh bumi ini kamu bayar untuk apa? Tebusan, Allah Ta'ala tidak terima. Bukan harta, rupiah atau dolar, enggak emas. Allah Ta'ala tidak terima. Lau anna alladziina kafaru. Orang yang kafir. Juga ahli neraka. Sudah. Tidak ada. La ilaha illallah. Wala hum yunsarun. Itu al-adl. Juga ada baca al-adl. Al-adl. La ilaha illallah. Annahu al-arab wal-nas wal-ansar al-awan wa intasar ar-rajul. Wala hum yunsarun, tidak ada atau tidak dapat apa namanya ini bahasa Indonesia? Bilang apa? Ditolong. Tidak ada akan dan mereka tidak akan ditolong. Enggak ada yang bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mungkin ayat yang pertama, ingatin mereka akhirat. Terus balik lagi, Allah Ta'ala balik lagi di ayat yang berikutnya, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Mereka itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih afdal dari pertama. Ya, Allah Ta'ala ingatin mereka tentang masalah akhirat. Tapi juga wahai Bani Israel, masih mau contoh lagi. Ya, kita mau contoh duniawi. Ya, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Baca terjemahnya ini Natra. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Oh, itu
Itu kemarin, itu tadi ingat-ingat akhirat, siap-siap akhirat. Juga mau karunia dari saya yang di dunia juga, jangan kamu bilang ini di akhirat, jangan kamu untuk saya sendiri, karena ayat yang sebelumnya apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa kuntum taktumun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu kayak untuk kamu sendiri Bani Israel. Enggak, mau dari orang lain juga ada. Itu apa? Kita menyelamatkan dari Fir'aun. Wa idh najainakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al adab. La ilaha illallah. Baca terjemahnya. Baik, Syekh. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Ya, Mereka siksa-siksa yang berat. Itu di dalam ayat lain, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta Bani Israel. Bani Israel aslinya dia orang bebas. Dia Firaun jadikan Bani Israel semuanya budak sama dia. An 'abbadta ja'altahum 'abid. Budak sama Firaun. Jadi mereka khidmat sama Firaun. Itu kalau jadi budak itu siksa yang paling pertama. Kita mau cara rasa budak itu gimana? Kita yang kerja di kantor itu seperti budak. Bilang sama kamu gini, kamu tidak bisa bilang apa-apa. Jangan melakukan ini atau ini, kamu tahu ini salah, ini haram, tidak boleh. Dia bilang sama kamu, ini aturan kita seperti ini, ikut aja. Kamu tidak bisa bantu orang yang datang, tidak bisa bilang sama siapa, ini kerjaanmu. Itu salah satu cara jadi budak. Terus haram, halal, enggak, bukan maksud haram. Maksud saya itu caranya. Kamu mau melakukan hal yang bagus, tapi karena kamu lagi ikut atur kantor tersebut, itu salah satu cara. Apalagi itu mereka seluruh waktu, setiap saat mereka budak sama Firaun. Itu an 'abbadta Bani Israel. Oke. Yasumunakum su'al adab. Itu contohnya banyak sekali. Kalau kita lihat apa namanya ini, mau baca ceritanya. Su'al adab ashadduhu mahdhuf. Hadil jumlah. Mau salah satu contoh dari apa tadi? Adab yang berat itu yudabbihuna abna'akum. Coba baca, Mereka memilih anak-anak laki-lakimu. Yudabbihuna abna'akum. Anak kecil, bayi. Kenapa? Karena Fir'aun di dalam mimpi tidur ada satu anak dari Bani Israel bisa jadi raja, ambil rajamu. Mimpinya, hasilnya seperti itu. Dia bertanya sama orang yang jelasin mimpi itu, mereka bilang, oh ini ada Bani Israel, ada dari Bani Israel anak kecil keluar nanti hancur rajaanmu atau kerajaanmu. Ya, laki-laki, ya laki-laki. Dari mana? Dari Bani Israel. Oke. Saya kasih cara yang biar kita selamat dari itu. Memilih anak-anak kecil yang baru, yang laki-laki. Tapi seperti kita tahu qudratullahi iradatullah. Dia dalam riwayat hadis juga, dalam riwayat sampai 70.000 anak. 70.000 anak kecil. Ini luar biasa. Kita di dalam brand sekarang, mereka tidak sampai di situ. Tapi ini anak kecil. Juga anak masih bayi. Tidak ada dosa kalau kita bilang di dalam brand itu mereka sudah ini fulan maupun fulan maupun ya masih besar, tapi ini kecil. Baru bayi.
Mereka tanya, fulana melahirkan apa? Anak. Anak apa? Anak laki-laki. 70. Itu luar biasa. Tapi dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana Allah Ta'ala sabar kepada Fir'aun. Dia diam. Terus, kamu mau berlawan sama saya? Allah Ta'ala, kayak Allah Ta'ala bilang sama dia. Kamu berlawan sama saya? Ya boleh. Siap. Anak yang kamu takut dari dia, saya jadikanmu yang mendidik anak tersebut. Ya. Setelah mereka memilih berapa orang anak kecil, orangnya itu taman Fir'aun, bilang sama dia, Fir'aun, kalau kita lanjut seperti ini berarti Bani Israel habis. Kalau habis nggak ada yang bantu kita, nggak ada khidmat sama kita, nggak ada budak sama kita. Memilih ya. Menyembelih. Hah? Menyembelih. Menyembelih. Oke, ya mereka sudah paham maksud saya. La ilaha illallah. Mereka bilang sama dia, kalau seperti ini entar Bani Israel habis. Bagaimana caranya? Dia bilang, kita 1 tahun membeli, 1 tahun tidak. Harun lahir di tahun yang tidak ada. Musa di tahun yang berikutnya yang ada. Tapi hikmahnya, hikmatullahi fauqa kulli syai'. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Qala yudhabbihuna abna'akum, itu cerita Sayyidina Musa, nanti kita jelasin di waktunya, ini masih belum. Karena ada waktu bagaimana kita baca di berapa kali. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yastahyun yatrukunaha ahya. Ini bukan malu dari perempuan. Jangan kita bilang yastahyun haya. Saya orang Arab pikir yastahyun itu malu dari perempuan. Enggak. Maksudnya mereka bunuh anakmu, tapi istri atau perempuan yang tadi kita bilang mereka membeli, ya kan? Menyembelih. Menyembeli anak laki-laki, kalau perempuan tidak. Jadi ini namanya ihya, hayatun. Al-hayatud dunia. Artinya kalau perempuan selamat, kalau laki mati. Kalau laki-laki mati. Itu maksudnya wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan pada apa itu? Pada yang demikian itu, baca. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan. La ilaha illallah wa fi dzalikum bala'un. Benar. Ini besar sekali. Besar sekali. Tapi bagaimana Bani Israel? Sudah jalannya jalan yang benar? Enggak. Bani Israel enggak. Bagaimana Bani Israel? Ini ingat nikmat ini atau tidak? Enggak. Bagaimana Bani Israel terima wahyu atau enggak? Bagaimana Bani Israel setelah ayat-ayat ini terima? Enggak. Wallahu a'lam. Itu hikmah. Hikmah lillahi ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala sabar sama mereka? Mereka seperti ini, bantu atau dapat tolongan sampai Fir'aun mati. Semuanya hal-hal yang berat sama mereka, Allah Ta'ala bantu. Mereka doa, Allah Ta'ala bantu. Tapi mereka tidak ikut. Bagaimana? Allah Ta'ala sabur. Kita baca di dalam nama Allah Ta'ala atau asma Allah al-husna, as-sabur. As-sabur. Sama hamba-hambanya. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Kita tidak bisa masuk dalam-dalam, tapi ini yang saya bisa sampaikan. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm, ahli al-yaqin, ahli al-mahabbah wa tamkin, innahu akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.